Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang final project yang telah kami lakukan, yaitu pembuatan data pipeline dan juga untuk dengan tujuan menganalisis pola konsumen di sebuah industri retail. Berikut anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Khairul Amin, dengan NPM 22083010050 dari UPN Veteran Jawa Timur. Dan juga di sini terdapat teman saya, Mas Lambang Ramadian Putra Arya, dengan NPM 0102222176 dari STT Nurul Fikri. Silakan. Baik, saya akan membahas tentang latar belakang. Yang pertama itu adalah memahami pola pelanggan, yaitu era industri 4.0 telah mempengaruhi masyarakat modern dan perilaku konsumen, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup industri retail. Yang kedua, peningkatan eksponensial dalam data transaksional, yaitu mengelola data transaksi dalam jumlah besar dapat memberikan retail untuk memahami preferensi konsumen dan tren pembelian. Hal ini mempersulit penempatan produk, tingkat stok, dan strategi pemasaran. Kemudian yang terakhir, pipeline yang lebih efisien menggunakan sebagai solusi. Pipeline data otomatis menyederhanakan penanganan data secara real time, memberikan wawasan tentang pembelian dan inventaris. Next. Kemudian selanjutnya adalah tujuan proyek. Tujuan penelitian itu yang pertama menganalisis tren penjualan berdasarkan data dummy menggunakan PySpark. Yang kedua itu membuat visualisasi data yang informatif menggunakan Tableau. Yang ketiga menerapkan prinsip data governance untuk menjaga keamanan data. Kemudian next. Kemudian manfaat penelitiannya itu memberikan wawasan tentang implementasi data engineering dalam skenario retail. Yang kedua adalah menjadi referensi bagi praktisi dan akademisi dalam mengelola data skala besar. Tiga adalah mendukung pengambilan keputusan strategis melalui analisis dan visualisasi data. Next. Ini ada pipeline data. Saya akan menjelaskan singkat. Jadi dataset yang diambil akan melalui data ingestion menggunakan Pentaho. Kemudian data yang telah melalui proses inges akan diolah kembali menggunakan Apache Spark sehingga menampilkan sehingga melakukan pemeriksaan data, joining, data warehousing, dan juga proses pengamanan data dan analisis data. Next. Transform dan inges. Inges data dilakukan dengan Pentaho, yaitu yang pertama masukkan file CSV, kemudian menghitung fields dari kolom-kolom, kemudian menormalisasikan date time, dan menyusun dengan show values, kemudian mendeteksi string on bill no, hingga menghasilkan table output. Next. Ya, sekarang saya akan membahas source code. Source code yang kami akan ada 5, yaitu next. Yang pertama ada load and split, yaitu uh, memuat data dan membagi dataset. Next. Kemudian data warehousing, yang mana adalah proses extraction dan transformasi akan dilakukan di data warehousing. Next. Kemudian data governance, yaitu untuk melindungi informasi sensitif pada data. Next. Dan ada scripts yang mana memunculkan tren penjualan item pada tahun 2011, hasil penjualan tahunan pada tahun 2011, hasil penjualan tahunan dari berbagai
kategori tahun 2011, produk dengan hasil penjualan terbanyak pada tahun 2011, produk terlaris pada tahun 2011. Next. Kemudian a priori script. Hmm, di a priori script ini kita melakukan, maaf bisa dijelaskan Mas Coy, Oh, Mas oh ya. Chairul Amin. Untuk a priori ini kita akan mencari pola di mana dengan menggunakan algoritma a priori dan juga association rules mining dan juga metode association rules mining kita mencari pola eh, pola pembelian konsumen. Misal jika konsumen ini beli A, maka ada kemungkinan besar mereka beli B atau gimana dari situlah dan outputnya adalah seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih telah membantu. Kemudian ERD adalah fact table dan dimension table yang kami lakukan atau yang kami hasilkan dari proses NPV relationship. ingestion dan egress data tadi. Next. Kemudian ini adalah hasil visualisasi. Yang pertama adalah item yang terjual atau kategori. Baik. Yang mana di yang kedua itu adalah jumlah dan penjualan. Di sini yang paling tertinggi adalah pada bulan November melebihi 1 juta. Next. Kemudian di sini adalah top 10 item yang paling terjual, yaitu paling banyak terjual, yaitu adalah Regency Extend Retire, yang mana jumlah penjualannya sampai 154.206 dolar. Dan yang kedua, top 10 most boosted item atau item yang paling banyak terbeli, yaitu adalah Papercraft Little Birdie dengan jumlah 80.995. Next. Dan penjualan tahunan negara, yaitu yang paling banyak adalah United Kingdom mencapai 5.928.641 US dollar. Next. Selanjutnya saya akan Sekarang jelaskan akan tentang hasil analisis a priori dengan menggunakan algoritma a priori dan juga association rules mining. Di sini kita mendapatkan base support, di mana support itu sendiri berarti semakin tinggi nilainya, maka item tersebut atau item set tersebut hadir dalam dalam berapa persen support. Jadi misal ini kita mendapatkan jumbo backping Polkadot dan jumbo back retrospot di sini kita mendapatkan support sebesar 0,04%, di mana itu berarti bahwa jumbo backping retrospot eh, ada ada 4% dari keseluruhan transaksi. Base confidence sendiri berarti kemungkinan sebagaimana yakin antecedents atau antecedents itu sendiri terbeli bersama dengan consequence. Dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa Pink Regency Cup and Saucer pelanggan dengan yang membeli Pink Regency Cup and Saucer memiliki kemungkinan 82% untuk membeli Green Regency Cup and Saucer. Dan yang terakhir adalah base lift. Base lift itu sendiri adalah eh, kemungkinan berapa kali kemungkinan jika seberapa kuat. Oh, sebentar, mohon maaf. Base lift itu sendiri berarti seberapa kuat bonding itu tersebut. Jadi di antara antecedent dan consequence sendiri seperti kita lihat jika eh, kita lihat di sini maka dapat kita artikan bahwa pembeli dengan yang membeli Green Regency Cup and Saucer itu memiliki 15,4 kali kemungkinan untuk membeli
Bing Regency Teacup and Saucer dibandingkan perbandingan yang lain. Mungkin itu saja dari presentasi kali ini. Selanjutnya kita akan menuju ke demografi. Pertama-tama kita akan ke the before dahulu. Di sini mula-mula saya akan membuat project saya akan membuat table berupa time global sales table. Sukses. Mungkin coba kita lihat dulu di sini. Eh, Public hanya terdapat satu. Selanjutnya kita akan menuju ke Spoon atau Penthouse Data Integration. Di sini kita akan mengimport CSV dari data CSV, lalu kita menghitung data berupa total price, lalu kita memparse transaction date dan transaction time, kita menghilangkan original date column, lalu kita mengconvert kolom transaction date dan time. Lalu di sini di select value ini kita akan menstandarisasi nama kolom jadi standar data engineering yaitu kecil semua, dan apabila terdapat spasi kita menggantinya dengan underscore. Di sini saya menambahkan filter strings di mana akan menfilter strings yang terdapat pada kolom Bilno. Di sini filtering dan di sini hasil yang salah, dan select value ini saya mengubah kolom Bilno dan custom ID jadi integer, dan nantinya akan masuk ke dalam output table yang tersedia tadi. Kita run. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin 1 menit, 1 menit lebih, dikarenakan jumlah data yang cukup banyak. Maaf, Mas Soirul Amin, audionya saat membuka VS Code sedang mati. Oke, kita lihat. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita akan melakukan run demografinya di Dax Airflow. Percobaan terakhir kali kami sukses, mungkin semoga saja sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan beberapa eh, tentang kode yang kami lakukan. Di sini saya melakukan split dengan memanggil dulu, mengekstrak data, table name di sini, lalu di sini saya men-split transaksi produk dengan non-produk.
Yang kedua, di sini saya melakukan data warehousing di mana menjoin-join dari data dari kategori transaction cashier ini. Jadinya datanya terdapat apa namanya detail kasir mana yang menghandle transaksi tersebut. Kita melakukan joining di sini, lalu membuat kolom ID, membuat fact table, lalu membuat tem product transaction apa namanya, memuat tem product data transaction ke dalam PySpark SQL. Dan ini kita ngeprint dengan single file output to temp. Dan ini penyimpanan datanya di dalam database. Lalu data governance, kita mengambil eh, data DAM yang kami buat, yaitu ini kasir data dan customer data. Kita governance, kita enkripsi menggunakan Vernet. Dan nanti folder key akan disimpan dalam sini, dalam cashier ini sudah keluar ternyata dalam CSV output folder key dan lain-lainnya terdapat dalam EDA output. Untuk EDA script ini kita menganalisis yang tadi setelah sudah dijelaskan Mas Lambang juga tentang visualisasinya di sini, dan kita juga ngeprint hasilnya dengan CSV apabila dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut. Di sini a priori kita menggunakan Pandas. Dan di sini kita membersihkan datanya lagi dari yang awalnya terdapat frozen set, tulisan frozen set pada setiap kolomnya, kita menghilangkan karakter-karakter tersebut. Oke, mari kita lihat kembali pada kolom pada pekerjaan Airflow kita tadi, kita refresh. Oke, alhamdulillah sukses dan kita lihat dalam outputnya, ia terdapat 5 folder a priori output dan ada outputnya terdapat 5 folder dan keys berada di sini. Mung- Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terlalu banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.